Technical View, Pound Sterling, dan juga Euro USD 11 Oktober 2021 jam 15.17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita lebih dulu lihat dari sisi Pound Sterling. But anyway, saya ingatkan kembali data ekonomi untuk hari ini kecenderungannya sepi. Dan kita hanya melihat rilis data yang paling penting adalah dari sisi Eropa, ya. Itu pun adalah hanya satu-satunya dari Industrial Production Italy yang ternyata dirilis minus 0,2% berbanding konsensus ataupun ekspektasi minus 0,3%. Oke, kita lihat pound sterling di sore hari ini sudah berada di running price 1.3639. Kemudian area untuk high di 1.3672 dan area low itu di 1.3611. Kita akan lihat apakah strategi kita berhasil untuk hari ini apa tidak. Karena suggestion untuk hari ini adalah untuk melakukan sell on rally atau sell on pullback di zonasi yang tertera sampai saat ini yaitu 1.3660 ataupun 1.3645 ya. Jadi yang tertingginya adalah 1.3660 atau Anda bisa sell di kisaran 1.3645. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata dia mentok kenaikannya di 1.3672 sampai saat ini high-nya tercatat di area tersebut. Oke, kalau kita lihat dari candlestick, tentunya Anda ingat beberapa waktu yang silam dalam triangle sudah ditembus, kemudian dia mencapai teritori 50%, lalu pullbacknya dia nyangkut atau tertahan di zona resisten, dan di resisten dia berkali-kali mencoba, termasuk pagi ini atau di sesi Asia sampai sesi Eropa siang ini ya. Nah, pertanyaannya apakah dia akan melanjutkan kenaikan? Ya, kita curigai terlebih dulu sebagai teritori pullback, di mana pullback ini kita asumsikan adalah sebagai sifatnya sementara, kemudian dia diasumsikan akan mulai penurunan. Nah, sayangnya candlestick di hari Jumat yang lalu padahal ini berbentuk doji candle ya, dimana kalau Anda lihat areal kecenderungan dengan areal open 3616 lalu kemudian close di 1.3614, jadi sebenarnya masih ada sisa 2 ya, selisih 2, tapi kita asumsikan saja doji ya, walaupun ini masih ada small body. Nah, terkait dengan hal ini, karena dia munculnya setelah bullish candle, maka ini adalah sebetulnya kita menunggu penentuannya dari candlestick hari ini. Bisa saja kalau misalkan dia ditutup dengan bullish, of course besok kemudian hari dia akan melanjutkan kenaikan, yang artinya pula potensi dari pelemahan ataupun penurunan yang sebelumnya sudah layak dinantikan ternyata bisa saja buyar ya. Berarti kembali ke dalam sisi bullish. Dengan catatan dia harus berhasil melewati zonasi biru ini 1.3669 atau 1.3672. Nah, sampai saat ini dia tertahan di 72, tapi kita belum bisa menyimpulkan apakah dia sudah confirm bullish apa tidak karena penutupan yang kita butuhkan ya. Penutupannya harus di atas area tersebut. Di sisi lain, kalau ini tetap dipertahankan sebagai zonasi pullback, maka kita harapkan dia ditutup dengan bearish candle sehingga nantinya kita akan mendapatkan kembali pola penurunannya. Nah, di weekly chartnya kalau Anda lihat ini adalah potensi dari bullish harami. Jadi walaupun hari ini saya sell, tapi sepanjang minggu ini hati-hati, kita kemungkinan akan mengincar area buy karena sehubungan dengan candlestick 2 candle terakhir ya, minggu lalu dan minggu yang kemarin, kurang lebih itu disebutnya ya 2 minggu lalu ya, ini bearish lalu kemudian ini bullish. Nah, small body, jadi kita sebutnya bullish harami. Nah, artinya juga akan terjadi kenaikan. Tapi kembali di daily chartnya kita anggap ini masih pullback, belum ada pertahanan ke atas. Nah, short termnya di grafik H4-nya, kenapa alasan saya melakukan sell adalah alasan ini teman-teman. Ya, ini adalah rising wedge, jadi saya tarik saja dari areal ini teman-teman. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan ini tadinya di areal ini, ya tapi tetap ya, walaupun dia tembus, tapi tembusnya tidak manfaat ya. Artinya tidak terlampau kuat karena candlenya tetap berada di teritori ini dan kembali di dalam. Kemudian kalau misalkan ada perbaharui pun sama saja ya. Ini masih rising wedge. Oke, saya gunakan garis yang lama saja. Nah, kemudian kalau kita perhitungkan 1 2 3 4 5 ya. Berarti ini adalah kondensinya akan mengalami penurunan dan saat dia breakout 1.3612 ya area support, berarti dia akan confirm lanjut penurunannya. Sampai mana? Anda masih bisa gunakan Fibonacci retracement yang kemarin kita gunakan. Karena memang walaupun dia sudah tembus di atas 61.8%, tapi kita temukan pola ini, jadi kita masih bisa andalkan. Ya, in case kalaupun tidak tembus, berarti minimal kita bisa dapatkan TP pertama, ya, 1.3605. Nah, kemudian TP kedua kita adalah 1.3565. Saya andalkan 50% Fibonacci retracement ini, walaupun bisa saja ada di area 38.2%. Kemudian kalau kita beralih ke sisi Euro USD-nya, nah, di sini juga kita sempat menantikan terkait dengan double bottom. Kita lihat dulu dari daily chartnya. Running price sekarang anyway sudah berada di 1.1569. Untuk low-nya 1.1563 dan high 1.1586. Oke, berarti pertahanannya masih cukup kuat. Nah, kemudian alasan untuk melakukan buy adalah candlestick ya.
Kemarin Jumat ditutupnya small body, memang spinning top lebih tepatnya ya, tapi saya asumsikan saja ambil bodinya. Kemudian 2 minggu yang lalu dengan atau 2 hari yang lalu ya, berarti di hari Kamisnya itu ditutup dengan small body juga. Kita asumsikan ini spinning top tapi lebih mirip ke areal ya, tipis sekali ya. Open 57 dan close di 58, berarti hampir mirip dengan doji. Nah, 3 candle ini teman-teman, itu berarti kita asumsikan potensi dari morning star. Itulah sebabnya hari ini kecenderungannya saya mengambil areal buy berlawanan dengan zonasi dari pound sterling ya. Sementara kalau misalkan dilihat dari pola besarnya, ini masih tetap kita gunakan, kita tunggu apakah dia berhasil bertahap naik atau tidak. Tapi memang konfirmasinya masih cukup jauh ya. Jadi kita masih memerlukan trigger. Kita harus mencari triggernya apa yang bisa membuat euro menguat sampai 1.1868. Sangat jauh. Sementara untuk hari ini atau mungkin dalam 2 hari ke depan, kita hanya akan melihat mungkin potensinya 1.1622 atau 1.1642. Itu pun dengan catatan harus ditembus supaya nantinya bertahap lebih maju. Nah, di weekly chart, potensi candlenya masih berbentuk seperti ini, dan ini adalah tekanannya dari double top. Kemudian kalau kita perhatikan minggu lalu ditutup dengan ini adalah mungkin sedikit dekat dengan area atas ya. Tail yang ke atas lebih pendek dibandingkan tail yang bawah, berarti kita sebutnya hammer. Otomatis berarti minggu ini harusnya naik gitu ya, tapi kita akan lihat potensinya apakah dia mampu untuk melampaui 1.1642 dulu apa tidak ya. Sampai saat ini kita lihat di grafik H4-nya pun sejak kemarin lebih tepatnya ya, kita masih melihat atau mengharapkan dia menjadi double bottom, dan itu betul-betul terjadi dari Jumat perlahan naik, tapi sekarang nyangkut di area neckline kembali. Jadi neckline-nya 1.1565. Itulah sebabnya saya gunakan sebagai zonasi buy on dip ya, 1.1560, 1.1575 dengan TP pertama 1.1600, berarti ada di kisaran ini, dan TP keduanya 1.1650, tidak jauh dari area ini ya, atau Anda bisa turunkan di 1.1640 saja karena saya khawatir di sini akan terjadi rejection. Ya, kalau kita lihat ini pertama, kedua, ketiga, berarti ke sini keempat bisa saja terjadi rejection pula ya. Jadi masih diasumsikannya trend line ini cukup kuat. Jadi kalaupun kita mengharapkan garis besar pola ini masih bisa terjadi, tapi kita masih butuh trigger. Jadi untuk hari ini hanya sekilas saja untuk kenaikannya, dan harap berhati-hati kalau ternyata dia tergelincir di bawah 1.1534, berarti dia akan confirm untuk turun kembali. Itulah sebabnya stop loss saya setting di 1.1525, sedikit di bawah area bottom ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.